Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tentang mu'rab dan mabni. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya inti dari ilmu sharaf adalah tasrif, yaitu bagaimana cara kita mengetahui perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun ketika kita mempelajari ilmu nahwu, maka inti dari ilmu nahwu adalah i'rab, yaitu kemampuan kita untuk menjelaskan suatu kata, ya, bagaimana kedudukannya dalam suatu kalimat, atau bagaimana kondisi akhirnya, baik kondisi hurufnya maupun kondisi harokatnya ketika menempati suatu kedudukan dalam sebuah kalimat. Dan kita tahu bahwasannya di dalam bahasa Arab ada kata yang berubah-ubah kondisi akhirnya, baik huruf maupun harokatnya, dan ini disebut dengan mu'rab. Adapun lawannya, yaitu kata yang tidak berubah-ubah kondisi akhirnya, baik tidak berubah hurufnya, tidak pula berubah harokatnya, maka disebut dengan mabni. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kesimpulan tentang mabni. Bila kita melihat mabni, ya, berdasarkan jenis kata dalam bahasa Arab, ya, fi'il, isim, dan huruf, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya dari ketiga jenis kata ini, ya, fi'il, isim, huruf, ada yang semuanya mabni, yaitu huruf, ya. Semua huruf ini dihukumi mabni. Huruf apapun itu yang kita pelajari, misalkan huruf jar, ya, kemudian huruf athof, ya, kemudian huruf istifham seperti hal dan hamzah, huruf jar seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, dan sebagainya, huruf sumpah seperti wallahi, billahi, tallahi, dan huruf-huruf yang lainnya, semuanya dihukumi mabni. Artinya apapun yang terjadi, huruf-huruf ini, ya, dalam kondisi yang demikian tidak akan berubah. Ini kesimpulan untuk huruf. Saya tekankan sekali lagi bahwasanya semua huruf dihukumi mabni. Adapun fi'il dan isim, ya, keduanya ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bila isim hukum asalnya adalah mu'rab, ya. Kebanyakan isim kita dapati kebanyakannya adalah mu'rab. Adapun fi'il hukum asalnya adalah mabni, ya. Kita dapati bahwa kebanyakan fi'il itu mabni. Baik, sekarang kita bahas, ya, tentang fi'il terlebih dahulu. Dari ketiga jenis fi'il, ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, dua diantaranya, ya, mabni, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr, ya. Fi'il madhi seluruhnya dari wazan, ya, berdhamir huwa, misalkan kataba sampai katabana, kataba, katabu sampai katabana, ini semuanya dihukumi mabni. Kemudian fi'il amr, ya, dari dhamir anta sampai antunna, semuanya dihukumi mabni. Adapun yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari, ya, hanya fi'il mudhari. Itu pun ada pengecualian, ya. Seluruh fi'il mudhari dihukumi mu'rab, ya, dari huwa sampai nanu dihukumi mu'rab kecuali yang domirnya hunna dan antunna. Misalkan, ya, kalau kata yaktubu, maka fi'il mudhari domir hunna dan antunna dari yaktubu ini dihukumi mabni, ya. Fi'il mudhari domir hunna dari yaktubu adalah yaktubna. Adapun fi'il mudhari domir antunna dari yaktubu adalah taktubna. Sehingga yaktubna dan taktubna, karena ia mabni, ketika ada amil, ketika ada faktor yang masuk atasnya, tidak berubah hukumnya. Misalkan ketika ada huruf nasab, maka kita katakan la yaktubna, lan taktubna. Begitupun ketika ada huruf jazm, ya, tetap kita katakan lam yaktubna dan lam taktubna. Artinya tidak ada perubahan kondisi akhirnya. Berbeda dengan yang mu'rab, misalkan dhamir huwa, ya, yaktubu, maka berubah menjadi lam yaktuba untuk huruf nasab, berubah menjadi lam yaktub untuk jazm. Begitupun untuk yang tergolong ke dalam al-af'alul khamsah, fi'il yang 5,
Ketika bertemu dengan lan dan lam, maka dibuang nunnya, ya. Yaktubani menjadi lan yaktuba, ya. Lam yaktuba, ya. Yaktubuna berubah menjadi lan yaktubu, lam yaktubu, ya. Baik, ini kesimpulan yang bisa kita simpulkan untuk fi'il. Saya ulangi, untuk fi'il, ya, hukum asalnya mabni. Kenapa? Karena kebanyakan fi'il adalah mabni. Fi'il mabni kita hukumi semuanya mabni. Fi'il amar semuanya mabni. Fi'il mudhari, ya, semuanya mu'rab kecuali yang domirnya hunna dan antunna. Baik, ini kesimpulan untuk fi'il, ya. Adapun isim yang terakhir, maka hukum asalnya adalah mu'rab. Ya, jadi kalau kita dapati kebanyakan isim itu adalah mu'rab, ya. Hanya sedikit kelompok isim yang mabni. Di antara isim yang tergolong sebagai mabni, yang pertama adalah isim domir atau kata ganti, ya. Seluruh isim domir dari huwa sampai nahnu, termasuk jenis domir yang lain, ya, karena kita tahu bahwa isim domir itu ada domir rofa, ya, domir rofa munfasil seperti huwa sampai nahnu, ada domir rofa muttasil, ya, seperti yang nempel kepada fi'il madi, dorobtuma, maka tu dan tuma ini juga termasuk isim domir dan ini dihukumi mabni. Maupun domir yang sifatnya domir nasab, ya. Domir nasab sendiri ada dua, ada domir nasab muttasil yang bersambung dengan fi'il, contohnya misalkan dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahuna, dan seterusnya sampai dorobana. Begitupun yang terpisah yang munfasil, ya, iyahu, ya, iyana, ya, iyaka, iyaki, yakum, iyakum, ini semuanya dihukumi mabni. Kemudian yang kedua, isim yang tergolong mabni adalah isim isyarah. Semua kata tunjuk, ya, semua kata tunjuk ya, adalah mabni kecuali yang musanna, ya. Jadi semua kata tunjuk, ya, isim isyarah dihukumi mabni kecuali yang musanna. Jadi kalau kita tahu bahwa isim isyarah itu ada hada, ya, hadani haula'i, ya, hadihi hatani haula'i, zalika, ya, zalika zanika ulaika, kemudian tilka tanika ulaika, maka yang mufrad dan jamak mabni. Adapun yang musanna yaitu hadani, hatani, zanika, tanika dihukumi mu'rab. Sisanya seperti hadza, hadhihi, zalika, tilka dihukumi mabni. Kemudian yang ketiga isim mausul atau kata sambung, ya. Kata sambung ini seperti allazi, ya. Allazi, allati, ya, kemudian allazina, allati, ini dihukumi mabni kecuali musanna. Lagi-lagi yang musanna mu'rab, ya. Yang musanna untuk isim mausul contohnya allazani dan allatani. Kemudian yang keempat, kelompok isim yang dikategorikan mabni adalah isim istifham atau kata tanya, ya. Kata tanya, ya, ini mabni. Kata tanya yang termasuk isim, ya, seperti man, kemudian yang artinya siapa, kemudian ma yang artinya apa, mata yang artinya kapan, aina yang artinya di mana, dan kaifa yang artinya bagaimana. Sekalipun ya dikategorikan sebagai isim tapi dihukumi mabni. Apa maksudnya? Contohnya kaifa. Selamanya kita akan membacanya kaifa, tidak mungkin berubah menjadi kaifu atau kaifi. Ini maksudnya isim istifham adalah mabni. Kemudian yang kelima, sebagian isim dzaraf, ya. Beberapa isim dzaraf, ya, seperti haitsu dan amsi ini mabni, ya. Karena selamanya kita akan mendapati kata haitsu, ya haitsu, apapun yang terjadi. Begitupun dengan amsi, apapun yang terjadi, ya, tetap kita katakan amsi. Adapun, ya, isim dzaraf yang lain, maka ya mu'rab, ya. Isim dzaraf yang lain, ya, misalkan amama, ya, kemudian inda, maka ya mu'rab. Kenapa? Karena kita terkadang menemukan bahwa amama dan inda ini bisa kita majrurkan, misalkan min indillah, ya, min
indillah, dari sisi Allah ya. Di sini kita dapati bahwasanya inda bisa juga dimajrurkan dengan didahului oleh min ya. Itulah gambaran ya, maksud dari isim, sebagian isim dzaraf seperti haitsu dan amsi ini mabni, adapun sisanya dikomi mu'arrab. Baik, demikianlah apa yang bisa kita simpulkan dari mabni. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya dari ketiga kelompok kata dalam bahasa Arab ya, fi'il, isim dan huruf semuanya dikomi mabni. Adapun fi'il kebanyakannya mabni ya. Fi'il dari ketiga kelompok fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madhi dan fi'il amr mabni. Adapun fi'il mudhari ya, seluruhnya mu'rab kecuali yang dimiliki huna dan antunna. Adapun isim ya, kebanyakannya mu'rab. Sedikit kelompok ya isim yang mabni, di antaranya isim dhamir, isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung, isim istifham kata tanya, dan sebagian isim dzaraf. Baik, analisa cukup untuk pelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.